Gimana agar kita hidupnya bercahaya? Kembali kepada hati kita, balikin ke Allah, dekat ke Allah, ingat ke Allah. Percayalah teman-teman, seseorang yang senantiasa dekat dengan teman hijrahku, teman terbaik, tempat terindah. Apa kabar semuanya sore ini? Coba Ahilman ingin tes dulu. Ikhwan, apa kabar semuanya sore ini? Akhwat, apa kabar semuanya? Semua, apa kabar sore ini? Alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sore ini Allah masih melembutkan hati kita. Sore ini Allah masih meringankan langkah kita. Sore ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis ilmu. Allahu Akbar. Teman-teman, majlis ilmu itu, setiap langkah kita menuju ke tempat ini, duduknya, belajarnya, silaturahimnya, semua yang kita hadirkan kebaikan di dalamnya, insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, bahkan bukan hanya itu, tapi insya Allah jalan ilmu adalah jalan yang bisa memberikan kepada kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkah kakinya untuk datang, untuk hadir, untuk menuju jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Ahilman mau tanya, teman-teman yang hadir di sini mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Allahu Akbar. Kita semua bisa mendapatkan jalan kemudahan masuk surga kita insya Allah dengan jalan ilmu kita. Bahkan bukan hanya sampai di situ, hadisnya dilanjutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan adapun orang-orang yang berkumpul di antara rumah-rumahnya Allah. Jadi bukan hanya datang, tapi kemudian memang dia duduk di situ, dia berkumpul di situ, dia hadir di situ. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengkaji kitabnya Allah, kemudian mereka mempelajarinya. Ada pembahasan yang dibahas, ada guru yang menyampaikan, ada murid yang duduk, ada hal-hal yang kemudian dihadirkan di dalamnya. Apa yang Allah janjikan kepada mereka, illa kecuali Allah akan berikan 4 hal kepada kita. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Makanya mohon maaf ya, kalau teman-teman datang ngaji tapi hati tidak tenang, coba tanyakan hati kita, atau tanyakan hati orang-orang yang berada di dalamnya. Karena boleh jadi ada yang belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena seharusnya ketika kita duduk di majlis ilmu, kita mendapatkan ketenangan di situ, yang dimana hati ini makin terikat, terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, Masya Allah, kalau kita punya persoalan, kalau kita punya masalah, seberat apapun masalah kita, di antara jalan keluar yang bisa teman-teman jemput untuk menenangkan perasaan kita, menenangkan kehidupan kita, hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir. Duduknya saja, melihat gurunya saja, mencatat ilmunya, kemudian dia resapi, dihayati, dia pahami, Allahu Akbar, menenangkan hatinya. Maka Ahilman ini lihat wajahnya hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ini. Ya, Masya Allah ya. Tapi setidaknya, punten mohon maaf ya, setidaknya kalau kita duduk di majlis ilmu, ada sedikit ketenangan di hati kita.
Ya Rob, makasih ya Allah, Engkau izinkan hamba hadir di sini ya Allah. Engkau izinkan hamba duduk di sini ya Allah. Karena mohon maaf, boleh jadi ya, mungkin sebelum ini tidak pernah kebayang oleh kita ada di sini. Mungkin sebelum ini Sabtu sore kita, Sabtu malam minggu kita dihabiskan dengan hal-hal yang barangkali malah bukan dekat dengan Allah tapi jauh dari Allah. Tapi hari ini teman-teman ada di sini. Teman-teman duduk di sini. Maka teman-teman sayang, coba bayangkan, renungkan, pikirkan, ya Allah, Engkau yang mudahkan hamba ada di sini ya Allah. Maka tenangkan hati hamba ya Allah. Lembutkan hati hamba ya Allah. Karena kalau hati sudah tenang teman-teman, selesai urusan kita. Seberat apapun masalah kita, kalau kita punya hati yang tenang menghadapi beratnya masalah itu, maka akan terasa ringan. Tapi kalau masalahnya kecil, tapi hati nggak tenang, jadi besar masalahnya. Maka yang paling penting disentuh itu apa? Hati. Hati. Dan majelis ilmu, fadilahnya adalah diturunkan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan orang yang hadir di majelis ilmu akan diberikan rahmah, kasih sayang. Kasih sayang. Demi Allah teman-teman ya, nikmat yang paling besar dalam hidup kita itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendekat taat kepada Allah. Salah satunya, kalau kita sering berbuat dosa, maka nikmat yang paling besar adalah fursatut taubah. Allah berikan kesempatan kita bertaubat. Jadi punten, kalau di sini ada yang berbuat dosa, ada yang banyak dosa, sering berbuat maksiat, dan hari ini teman-teman diberikan kesempatan bertaubat, kesempatan istighfar, kesempatan minta ampun, kesempatan berdoa, kesempatan meneteskan air mata dalam setiap doa-doa kita, maka disitulah Allah berikan nikmat yang besar bagi kita. Selain itu, nikmat apa lagi Ustaz? Kalau kita nggak tahu, kemudian kita mendapatkan ilmu jadi tahu, maka nikmat mendapatkan ilmu itu adalah nikmat yang besar. Sebelumnya berdosa, bertaubat, nikmat. Sebelumnya nggak tahu, dapat ilmu, nikmat. Bahkan mohon maaf, kalau kesibukan kita sebelum ini adalah maksiat, kemudian hari ini kita sibuknya taat, dari maksiat ke taat, dari berbuat salah jadi amal soleh, dari jauh ke Allah hijrah, istiqomah, nikmat itu, nikmat betul. Makanya teman-teman sayang, kadang kita itu harus bisa melihat apa yang sudah terjadi dengan kita di masa lalu untuk bercermin sebagai pelajaran kita di waktu yang akan datang. Jangan terlalu membenci masa lalu katanya, karena bagaimanapun dia pernah hadir dan ada bersama dengan kita. Kalau sekarang sudah berpisah, katakan saja, Der mantan, maafkan aku yang dulu, karena aku sudah tak di situ lagi sekarang. Tapi bukan lagi membencinya, kita merasakan itu pernah datang ke kita, dan jangan pernah tenggelam pada kesalahan yang sama jika kita tidak mau sakit yang kedua kalinya. Catat status hari Senin itu ya. Jangan tenggelam pada kesalahan yang sama jika kita tidak ingin sakit yang kedua kalinya. Punya masa lalu, is okay, tapi percayalah kita punya masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Duduk di majelis ilmu, Allah buka rahmatnya, Allah buka kasih sayangnya. Bukan hanya itu, wa khaffathumul malaika. Di majelis ilmu ada malaikat yang berhimpun. Jadi kalau kita yang hadir sekarang mungkin 500, 400 gitu, tapi malaikat yang hadir boleh jadi lebih banyak dibanding kita. Maka teman-teman, di setiap sendi tempat duduk teman-teman ini ada malaikat itu, berdesak-desakan mereka hadir di majelis ilmu. Maka kau lagi ngaji begini, berkata-kata baik, berpikir baik, berprasangka baik. Kenapa? Karena malaikat mencatat setiap kebaikan kita. Ulah ngaji teh sibuk ngomongkan batur, ulah kau ngomongkan ustad mah, ulah.
si Ahilman make sarung cenah eta tehnya. Udah diomongkeun eta mah nya. Ahilman blazernya bagus ya. Endorse ini ya. Nggak usah diomongin itu mah ya. Apalagi ngomonginnya dajak saya mah can lunas blazer teh eta teh cenahnya. Jangan diomongin. Jangan ngomongin orang lain pas ngaji mah sibuk. Dan jangan ngobrol yang nggak penting. Kadang-kadang kan adanya di antara kita mah ngobrol terpenting. Pengajian can beres, janjian geus mulai. Neng, engke jadi ngabaso kan? Ngaji teh can beres. Ngabaso geus ngobrol di dinya kene. Emang kumaha kitu? Eta di samping Masjid Alumni teh aya ayam geprek enak loh. Murah deh. Jadi selama ngaji teh mikirin ayam geprek we. Lebar eta teh bener ngajina. Ya, duduk yang baik, berkata-kata baik, berprasangka baik, insya Allah Allah memberikan catatan terbaik kepada kita dengan hadirnya malaikat di sini. Wa khaffathumul malaika. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Di majlis ilmu itu Allah akan banggakan orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Allah sebutkan namanya, Allah mengenal dirinya, bahkan Allah banggakan namanya di depan makhluk Allah yang dicintainya. Teman-teman, dikenal sama Ahilman seneng apa enggak? Di fallback sama Ahilman seneng apa enggak? Jawab atuh. Emang dia apal banyak yang tuh fallback aku gitu. Punten. Follow Ahilman kewajiban, fallback nasib eta mah nya. Jadi belum tentu. Sok lieur da ayeuna makan maklumnya udah centang biru teh nya. Jadi kumaha gitu, Ustaz ada susah gitu. Saking banyaknya gitu. Ya. Insyaallah gitunya ndak maklum kan di TikTok juga viral kan videonya ya. Meni asar riweuh gitu nya. Canda itu. Jadi nggak penting dikenal sama Ahilman mah, nggak penting di fallback sama Ahilman mah. Dikenal sama Allah itu baru penting. Makanya ada orang yang seorang pemuda ya, namanya Uwais Al-Qarni, masyhurun fis sama wala masyhurun fil ar. Namanya viral di langit walaupun tak viral di bumi. Terkenal di langit walaupun tak dikenal di bumi. Nah teman-teman ya, teman-teman nggak usah lah minta dikenal di bumi. Mau nggak viral di bumi? Gampang. Teman-teman sekarang ke depan jalan Pajajaran, lompat, mobil tabrakan, langsung besok di tribun keluarnya. Gampang rek viral menyin sensasi gigituan, gampang ayeuna mah. Tapi bukan itu yang paling penting bagi kita. Viral di hadapan Allah, terkenal di hadapan Allah, dan orang yang hadir di majlis ilmu Allah membanggakan nama-namanya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Maka nanti teman-teman ingat, almar'u ma'a man ahab. Setiap orang akan berkumpul dengan siapa mereka saling mencintai saat di dunia. Maka Ahilman sampaikan, ana uhibbukum fillah. Ahilman mencintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Janji kita bersama, berteman di dunia, bersahabat di surga. Teman terbaik, jawab atuh. Ngahulang wae ieu teh sih, punya masalah apa sih kalian teh? Mending ngahulang wae. Teman terbaik itu kalem atuh. Belum di briefing sebelum mulai ini ya, harusnya briefing dulu memang ya. Teman terbaik, tempat terindah, itulah teman hijrah ya. Oh gitu cenah. Siapa ngomong gitu hungkul cenah. Jadi teman-teman, berkali-kali Ahilman sampaikan, kalau ada di antara kita yang nanti ditakdirkan masuk surga insyaallah ya, ingat pertemuan ini, ingat persahabatan ini. Kalau kita pernah duduk bersama, pernah belajar bersama, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, sore ini kita akan membahas topik hidup apa sih? Masa gini terus. Hidup masa gini terus. Yang lain udah kerja, kita kieu wae. Yang lain udah nikah, kita gini terus. Yang lain udah kemana, kita di sini aja. Rek naon tuh orang tirup teh nya kitu we gitunya. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah yang akan membahasnya guru kita Ustaz Samsam. Ahilman cukup sekian dan terima kasih.
Mohon maaf lahir dan batin ya. Karena sudah ada Ustaz Samsam. Ustaz, gimana caranya agar hidup kita nggak gini terus, tapi gitu terus? Ya, nggak gini terus, tapi gitu terus. Seperti apa penjelasannya? Mangga Ustaz. Fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat kita berkumpul di majelis ilmu yang sebagaimana tadi dijelaskan oleh gurunda kita tentang 4 kebahagiaan atau 4 keberuntungan buat orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Saya ingin sampaikan, banyak di antara kita merasa hidup itu gini-gini terus, kieu-kieu wae, iraha batur cara urang. Bukan maksudnya iraha urang cara batur, tibaliknya. Iraha batur cara urang. Ini sebagai tadzkirah buat kita ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita merasa hidup itu terasa hampa, terasa gini-gini terus. Ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, kalau teman-teman nonton film, kira-kira senang nonton film yang monoton apa senang nonton film yang banyak masalahnya? Yang banyak masalah ya, pantesan hidupnya masalah semua ini. Ya kan? Kalau seandainya nonton film, tiba-tiba tokoh protagonisnya, tokoh baiknya langsung jadi anak sultan, hartanya banyak, dielu-elukan oleh banyak orang, gak ada musuh, udah itu selesai filmnya. Ramai gak filmnya? Nah, nonton film nu kitunya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, salah satu di antara bumbu atau keniscayaan dalam hidup adalah kita mendapatkan masalah. Kita mendapatkan ujian dari Allah. Kalau kita tidak punya masalah, hati-hati, justru itu masalahnya. Ketika kita merasa, Ustadz saya gak punya masalah, ente berarti bermasalah. Tapi kalau kita sadar bahwa kita sedang punya masalah, berarti kita sedang menuju tangga kesuksesan kita, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Ketika kita ingin menjadikan hidup kita terasa tidak begitu saja, yang pertama teman-teman harus keluar dari yang namanya zona nyaman, keluar dari yang namanya comfort zone, zona nyaman. Nabi SAW itu ketika usia 25 tahun sejahtera, jadi pengusaha yang sukses, kemudian menikah dengan Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, ya. Kemudian dikaruniai anak, tapi kemudian oleh Allah diberikan beban, diberikan risalah untuk mengemban Islam. Dan wahyu kedua yang turun, ada yang tahu wahyu kedua yang turun surat apa? Al-Mudaththir. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, berdirilah dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir,
dan Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ya ayyuhal mudaththir bermakna orang yang berselimut, itu orang yang sedang berada dalam kenyamanan. Teman-teman kalau tidur nyaman nggak? Tiba-tiba adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi enak-enaknya tidur. Biasanya langsung berangkat ke masjid, apa 5 menit lagi ya, lagi enak tidur. Betul nggak? Ini simbol bahwa Nabi waktu itu berada dalam posisi ternyaman, zona nyaman. Tapi kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang sedang berada dalam kenyamanan. Apa kata Allah? Qum fa'anzir, berdirilah dan berikanlah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Allah, tinggikanlah Allah, besarkanlah Allah. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Pakaian ini maknanya ada dua, pakaian zahir sebagaimana yang kita pakai hari ini, dan yang kedua adalah pakaian batin. Hatinya bersihkan dari kesyirikan, ya, dari maksiat, dari dosa, dari kedengkian, dari kesombongan. Maka hati-hati teman-teman, zona nyaman, ya. Sebagaimana Nabi tadi ketika berada dalam posisi terbaik, maka Allah bangunkan, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Kata Allah, berdiri, kasih peringatan. Pahlawan itu tidak lahir kecuali dari masalah. Maka hidup ini Allah sampaikan dalam Al-Quran di surah Tabarok, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, alladzi khalaqal mauta, Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka hidup ini teman-teman kumpulan masalah. Kalau teman-teman merasa tidak punya masalah, cari masalah. Benar. Jangan, tapi bukan berarti ada anak tetangga, kenapa lagi cari masalah? Kan ya, cari masalah dalam hal yang positif. Jadi keluar dari zona nyaman. Bahkan ujian, masalah, para ulama menyebutkan datang dalam 7 bentuk, dalam 7 jenis. 1, ujian berupa perintah Allah. Ingat, perintah Allah itu ujian teman-teman. Duduk di majelis ilmu, perintah Allah bukan? Perintah Allah. Maka ini ujian. Kadang aya nunggus atul bujurna teh yang geura balik, yang geura meuli ayam geprek tadi. Betul ya? Kadang-kadang begitu kan? Kadang-kadang kalau lagi sholat pengennya cepat selesai, lagi berdoa pengennya cepat selesai. Seluruh perintah Allah ujian buat kita. Kedua, ya, larangan Allah. Larangan Allah ujian buat kita. Ingat, Allah melarang sesuatu itu ujian. Allah melarang maksiat, ujian. Karena ada orang yang menganggap bahwa maksiat itu enak, maksiat itu nikmat. Iya, maksiat itu enak, maksiat itu nikmat, tapi hanya sesaat saja. Setelah kita melakukan kemaksiatan, biasanya orang-orang akan mendapatkan, orang yang melakukan kemaksiatan akan mendapatkan rasa hampa dalam hatinya. Jenis ujian yang kedua, larangan Allah. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Dihijab neraka itu dengan hawa nafsu, syahwat, dan dihijab surga itu dengan sesuatu yang kalau kita ngelakuinnya al-makarih, males. Kalau kata bahasa Jermannya hoream. Tahu hoream? Ya terjemahkan ya nanti ya. Larangan Allah. Yang ketiga jenis ujian itu apa? Nikmat Allah. Hati-hati, nikmat Allah itu ujian. Kasih nikmat fisik itu ujian. Fisik, punten, mohon maaf, ada perempuan cantik joget-joget di TikTok gitu kan? Ada yang kayak gitu? Ada ya? Ujian bukan? Fisik itu ujian bukan? Ujian. Harta itu ujian. Nikmat Allah itu ujian dari Allah
seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Ya. Yang keempat, bentuk ujian yang keempat adalah musibah. Kadang orang menganggap bahwa ujian sama dengan musibah. Padahal musibah bagian dari ujian Allah. Ya. Kadang menganggap, oh saya lagi diuji sama Allah. Kalau kena musibah, uangnya hilang, sendalnya hilang, oh saya lagi kena ujian. Padahal ujian itu perintah Allah, larangan Allah, nikmat Allah, musibah, itu apa? Ujian. Kadang juga jenis ujian berikutnya adalah ujian keluarga. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan di Al-Qur'an disebutkan sesungguhnya istri-istrimu, begitu juga suami-suamimu dan anak-anakmu kadang itu jadi fitnah. Apa makna fitnah? Salah satu di antara makna fitnah itu al-ibtila wal ikhtibar, yaitu ujian dan cobaan. Tidak jarang ya, orang punya masalah antar keluarga. Bahkan kita punya masalah itu kadang-kadang bukan sama orang yang jauh, tapi sama orang dekat. Ibu kita, ya, ayah kita. Kalau yang sudah punya suami, suami kita, istri kita, ujian. Ya. Berikutnya apalagi bentuk ujian itu? Bentuk ujian yang berikutnya tadi berapa? 5. Yang berikutnya adalah ujian lingkungan. Tetangga kita itu ujian buat kita. Ya. Teman kita ujian buat kita. Ya. Dan yang terakhir teman-teman, saya tidak akan merinci lebih banyak. Yang terakhir, bentuk ujian itu adalah ujian berupa harta. Itu diantara jenis-jenis ujian. Harta itu ujian buat kita. Maka ketika kita sudah merasakan zona nyaman, coba keluar dari yang namanya zona nyaman. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Ini bermakna hati-hati kita dengan zona nyaman. Ya. Karena banyak orang yang terjatuh justru bukan tatkala dia ditimpa oleh musibah, tapi tatkala dia ditimpa oleh banyak sekali nikmat. Hati-hati. Teman-teman pernah dengar kisah monyet kan? Monyet naik pohon kelapa, ya. Tiba-tiba dia ditimpa oleh 3 angin. 1 angin puting beliung. Wah, monyet ketika ditimpa oleh angin puting beliung, kencang itu monyet megang pohon kelapa. Ya. Udah itu datang lagi angin tornado. Monyet makin kencang megang pohon kelapa. Tapi tiba-tiba monyet didatangi oleh angin sepoi-sepoi. Itu monyet mulai masuk ke kupingnya, ke ubun-ubunnya. Merasa nikmat, enak. Di siang hari sambil minum kelapa, ya. Mungkin monyetnya sambil minum es campur gitu di atas. Udah itu yang terjadi. Akhirnya lupa bahwa dia sedang megang pohon kelapa. Jatuhlah monyet. Pesannya apa? Pesannya 1. Jangan jadi monyet. Itu pesan pentingnya eta. Jadi teman-teman, kadang-kadang banyak orang lulus ketika diuji dengan kesempitan, tapi sedikit orang yang lulus ketika diuji dengan kenyamanan. Maka hati-hati, ya. Hati-hati dengan zona nyaman. Kedua, agar hidup kita merasa tidak hampa, tidak jenuh, ya. Tidak apa lagi? Tidak jenuh, tidak hampa, kemudian tidak merasa gitu-gitu aja, ya. Maka yang kedua teman-teman yang dimuliakan Allah, setelah kita keluar dari zona nyaman, ingat, yang kedua, ya, kita kemudian mencari teman atau menjauhi teman yang disebut dengan toxic people atau teman-teman jelek. Ya, karena pertemanan itu sangat luar biasa pengaruhnya. Al-mar'u, kata Nabi, ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya, temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah salah satu di antara kalian siapa yang akan dijadikan teman. Teman main, teman hidup. Nah, ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hadis, ada
7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah, salah satunya siapa? Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah dan dia berpisah karena Allah. 2 orang laki-laki, ingat saling mencintai ini, cinta itu kan kalau di Indonesia konotasinya pasangan hidup ya. Kok 2 orang laki-laki yang saling mencintai kumaha teh Ustaz teh? Hati-hati asa marerang gitu. Hati-hati. Kalau orang Arab itu kadang-kadang biasa mereka bilang, "Akhi, ana uhibbuka fillah." Wahai saudaraku, saya cinta kepadamu. Itu budaya mereka biasa. Tapi kadang-kadang buat kita orang Indonesia ya, kadang kalau ke sesama laki-laki, jika nanti marerang gitu, "Akhi, aku cinta kamu." Astagfirullah. Bener. Kalau orang karena kebiasaan di apa namanya? Nabi itu kan orang Arab ya. Kebiasaan mereka misalnya ketika bertemu ya, sesama laki-laki kadang saling pegangan tangan. Coba kalau ada yang laki-laki berdua di sini jalan pegangan tangan, kira-kira gimana? Itu jelema astagfirullah ya Allah, amit-amit jabang bayi, ulah saturut-turutna. Tapi kalau perempuan biasa ya, perempuan bilang misalkan, "Kemana aja sayang?" Betul gak? Sesama perempuan biasa, saling dekap biasa, jalan bareng berdua gitu biasa. Tapi coba laki-laki nge-WA, "Sayang lagi di mana?" namanya sih iya kan? Ngeri ya. Di kita itu perbedaan budaya aja ya. Tapi intinya mencintai karena Allah artinya kita bersahabat di dunia itu karena Allah. Ketemunya di masjid ya, ketemunya saling mengingatkan Allah. Nah, ini yang luar biasa ya. Itu budaya yang agak berbeda antara kita dengan mereka. Contoh yang lain ya. Kalau di Indonesia kan ketemu ustadznya tuh dicium tangan. Gitu kan? Cium tangan. Tapi kalau di sana kadang-kadang bukan cium tangan. Kalau seorang syekh itu sudah menyampaikan pelajaran, yang dicium syekhnya keningnya. Ya, dan syekhnya mau. Diciumnya syekh, Masya Allah, barakallahu fiik, hayakallah, gitu kan. Tapi coba, sekarang di sini ada ustadz. Dan ustadz gak mau kalau dicium. Ustadz naon dia nyosor. Itu budaya aja, budaya. Berteman, bertemu, ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi Ustaz Hilman sampaikan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka cari teman terbaik, teman yang saleh. Ya. Satu apa tadi? Supaya hidup gak gini-gini aja, keluar dari zona nyaman. Yang kedua, cari teman terbaik. Karena hidup itu butuh teman. Ya. Ngerasa gak teman-teman ketika belajar atau kajian online itu ngerasa hampa? Saya kadang-kadang kalau ngisi online pernah sekali ngisi di satu tempat, ngisinya siang, semua peserta mati kameranya. Saya bilang astagfirullah, lama-lama 15 menit pertama kok ngantuk Ustaz. Ya teh anu ngadengekeun apa henteu gitu nya. Jangan-jangan sarare gitu. Jadi kita berprasangka. Ada yang bertanya ujungnya krik krik krik, gak ada yang bertanya Ustaz. Nah itu kan kalau kita gak bertemu ya, itu luar biasa, kadang-kadang ada masalah ya. Bahkan tidak jarang saya melihat ada beberapa orang yang buat grup RW, grup RT, grup DKM ya, alumni SD, alumni TK gitu ya, buat grup. Tapi tidak jarang di situ ada perdebatan. Tidak jarang di situ saling menjelekkan satu sama lain. Padahal boleh jadi ketika seseorang menulis, ya, itu maksudnya bukan itu. Tapi kadang-kadang karena gak bertemu, jadi masalah. Maka kita manusia ini orang, ya, makhluk yang butuh dengan sosialisasi, butuh dengan pertemanan. Sampai Nabi sampaikan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, seorang mukmin yang bercampur dengan manusia, bergaul, wa yasbir ala adahum, dan dia bersabar atas gangguan sesama mukmin lainnya, khairun wa a'zamu ajra, lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada siapa? Minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas, daripada seorang mukmin
yang menutup diri, gak mau bergaul, ngurung diri, gak mau bergaul dengan masyarakatnya. Walam yasbir ala adahum, dan dia tidak bersabar atas godaan yang ditimpakan gangguan oleh masyarakat. Jadi kita tuh butuh ketemu. Semakin seseorang ketemu dengan banyak orang, dengan beragam aktivitasnya, beragam pemikirannya, beragam, maka dia akan semakin dewasa. Apa dewasa? Gede wadah sangu. Dewasa. Bukan ya, karena iya banyak orang gede wadah sangu juga iya sih. Ayo main ke sini ke rumah, ujung-ujungnya makan kan? Makan. Dewasa katanya gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita ingin hidup kita nggak gini-gini aja, teman-teman, jangan takut gagal, jangan takut kegagalan. Ini Allah sampaikan dalam Quran kepada Rasul. Baca teman-teman surah Al-Insyirah, ya, Asy-Syarh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Lihat, perhatikan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ini khitab atau perintah Allah, ya, pembicaraan Allah kepada Rasul. Di ayat itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka dalam hidup ini teman-teman, jangan pernah takut gagal. Kenapa kamu gak mau tobat? Saya takut tobat saya gagal. Saya takut tobat saya jadi tobat sambal. Ya, tobat tapi nanti saya ngelakuin dosa lagi. Ya lebih baik gak tobat dulu, nanti aja tobatnya. Hati-hati. Jangan takut gagal. Kalau seorang anak kecil, dia berpikir takut gagal, misalkan kita belajar kesuksesan itu dari anak-anak kecil, bayi. Bayi kalau dia belajar jalan, kira-kira di awal-awal pasti jatuh gak? 1, 2 jatuh, 1, 2 jatuh, 1, 2 jontor, gitu kan? Tapi apakah seorang bayi pernah berpikir, ya udah deh kemarin aku jontor gak mau jalan ah? Kalau dia memutuskan seperti itu, maka seumur-umur, ya, maka seorang bayi itu tidak akan pernah bisa jalan. Dan itu terjadi pada teman-teman. Dan ingat, kita tidak bisa menyamakan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Ya, orang lain sukses di satu bidang, belum tentu kita sukses di bidang itu. Mungkin dalam beberapa kesempatan saya pernah sampaikan, dulu saya punya murid. Terus lama gak ketemu, ya. Ternyata pas saya ketemu dia udah jadi YouTuber sukses. Bahkan dielu-elukan sama sekolahnya. Kata sekolahnya, ini murid ini namanya Fulan-Fulan, ya. Dalam 1 bulan dia mendapatkan fee dari YouTube-nya kurang lebih bisa sampai 9 juta. Saya sebagai gurunya ngelihat, Masya Allah, ini murid saya luar biasa, ya. Terus saya lihat kontennya, ternyata kontennya ada ngaji gitu kan, ada nyanyi, ada sholawatan. Terus saya sempat berpikir, apakah saya ganti profesi nih jadi YouTuber? Hai guys, aku mau sholawatan nih. Gitu kan? Kayaknya saya bisa juga kontennya lebih bagus, dalam hati berpikir begitu. Tapi kemudian saya merekonstruksi pikiran saya, ya boleh jadi akhirnya kita tuh perlu kadang-kadang ngomong dengan diri kita sendiri. Sering gak teman-teman ngomong dengan diri sendiri? Hah? Sering. Tahu ya, diri sendiri tahu ya? Karena saya punya murid, coba kamu ngomong sama hati kamu. Saya gak bisa Pak, gimana ngomongnya katanya sama hati? Benar. Ya. Hati lagi apa? Kok gak ngejawab gitu? Coba sering-sering ngomong dengan diri sendiri. Kadang ada fatwa-fatwa yang dalam diri kita. Makanya Nabi sampaikan,
Kalau kita mengalami satu kesulitan, kata Nabi, istaftu qalbak, minta fatwa pada hati kecilmu. Kita milih nih, ya. Ada 2 orang laki-laki yang ngelamar, dua-duanya soleh, pinter, hafal Quran, ganteng. Ya mimpi dulu aja gak apa-apa ya. Datang, ya. Maka kita bingung. Kita bingung ini. Yang mana ini yang harus saya pilih? Sudah istikharah, ya, udah tidur berkali-kali gak mimpi-mimpi, gak dapat jawaban, bingung. Maka kata Nabi, istaftu qalbak, minta fatwa pada hati kecilmu. Ya, ya saya pun demikian waktu itu. Apakah saya harus merekonstruksi pikiran? Akhirnya saya berpikir, punya kesimpulan bahwa setiap orang punya jalan suksesnya masing-masing. Si fulan sukses di YouTube, boleh jadi kalau saya masuk ke YouTube saya bukan sukses, malah dibully. Nah, untuk misalkan ya. Ya. Mungkin si fulan suksesnya di bidang usaha. Ya, si fulan bisa jadi, orang lain bisa jadi berbeda. Maka ketika untuk melakukan satu kebaikan, jangan pernah takut gagal. Ketika kita bertobat, jangan pernah takut gagal taubatnya. Ya, karena kebahagiaan seseorang tatkala dia bertobat kepada Allah. Sering ada pertanyaan gini, Ustadz, ciri orang yang tobatnya diterima apa? Ya, ciri orang yang tobatnya diterima apa? Para ulama menyebutkan ada 5 tanda ketika seseorang tobatnya diterima oleh Allah. 1, Allah kasih kenikmatan dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah wajib terutama. Jadi kalau dia ibadah, sholat, puasa, zakat, bawaannya nikmat. Bukan jadi beban lagi, tapi nikmat. Yang kedua, ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah adalah Allah kasih kekuatan buat dirinya untuk menegakkan amalan-amalan sunnah. Tahajud, duha, qiyamul lail, puasa sunnah, sedekah sunnah, banyak dia amalan sunnahnya. Dan dia menikmati itu. Yang ketiga, ciri orang yang tobatnya diterima, Allah pertemukan dia dengan orang-orang soleh. Kemanapun dia pergi ke Bandung, ketemunya dengan orang soleh. Dia pergi ke Jakarta, ketemunya orang soleh. Pergi ke luar negeri sekalipun, pasti Allah pertemukan dengan orang soleh. Ya, karena berteman dengan orang soleh itu rizki dari Allah, nikmat dari Allah. Yang keberapa? Yang keempat, ya, ciri orang yang tobatnya diterima adalah Allah bukakan hatinya untuk mudah menerima nasihat. Kalau kita ingin ukur tobat kita diterima apa enggak, lihat indikatornya. Kalau dinasehati, kita malah berpaling atau senang. Kalau kita sudah senang diberikan nasihat, ya, maka berarti itu salah satu di antara indikator taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita senang diberikan nasihat, diberikan masukan, berarti tobat kita diterima oleh Allah. Yang kelima, ya, tobat kita diterima jika seandainya Allah mudahkan mata kita untuk meneteskan air mata, menangis karena bahagia, menangis karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah. Maka dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, puncak kebahagiaan itu ketika seseorang menangis, bukan ketika seseorang tertawa. Banyak orang yang tertawa tapi sebetulnya dia sedang menyembunyikan kesedihan masalah dalam hidupnya. Ya, tapi puncak kebahagiaan seseorang adalah tatkala dia menangis. Contohnya kita nih nanti jadi bapak, punya anak, naudzubillah. Tiba-tiba anak kita hilang. 20 tahun kemudian ketemu dengan anak kita. Kira-kira kita akan menangis apa tertawa? Nangis. Menangis karena apa? Menangis karena bahagia. Ya, kita punya anak atau ya kita misalkan di kampus di mana sukses. Orang tua kita pasti menangis. Tapi menangis karena apa? Menangis karena bahagia. Dan saya sering lihat kalau orang-orang yang masuk Islam, di TV Kuwait dulu pernah ada acara judulnya Bil Quran Ihtadait. Dengan Al-Quran aku mendapatkan hidayah. Pembawa acaranya Syekh Fahad Al-Kanderi. Itu mewawancara orang-orang yang mu'alaf masuk Islam. Rata-rata orang yang mu'alaf masuk Islam kemudian menceritakan kisah dia masuk Islam, pasti dia menangis.
Tapi dia menangis karena apa? Menangis karena bahagia, menemukan jalan kebenaran, menangis karena pernah melakukan dosa, menangis karena menemukan Allah. Beda, mohon maaf, beda dengan orang yang naudzubillah murtad. Jarang dia menceritakan kejadian kemurtadannya kemudian dia menangis, jarang. Ya, tapi orang masuk Islam dan dia benar-benar masuk Islamnya karena Allah, pasti ketika menceritakan jalan menemukan Islam, dia menangis. Ini bermakna bahwa puncak kebahagiaan seseorang bukan tatkala dia tertawa, tapi tatkala dia menangis. Makanya Allah sebutkan falyadhaku qalilan walyabku katsira. Ya, sedikitlah tertawa dan perbanyaklah nangis. Tapi bukan berarti gak boleh tertawa, ya. Ustadz ngelucu, gak ada yang ketawa, karunya tuh Ustadz nanya. Minimal ngehargaan, gitu kan. Ya, bukan gak boleh tertawa, tapi kata Allah perbanyak menangis, sedikit tertawa. Ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi, agar kita gak gitu-gitu aja, ya. Tadi dah nomor berapa? Ketiga, ya. Apa yang ketiga? Jangan pernah takut gagal. Yang keempat, teman-teman, ya. Dalam hidup kita harus punya visi ke depan, punya target. Kalau mau menikah, menikah di usia keberapa? Apa kriteria calon pasangannya? Ingat, yang ditulis, ya, yang disimpan bukan nama calonnya, bukan orangnya, bukan, tapi kriterianya, ya. Tapi apa? Kriterianya. Kadang kan ada orang yang pokoknya pengen sama si fulan, tapi kriterianya, gak apa-apa Ustadz, gimana kalau ditulis secara detail, boleh gak? Silahkan, tapi jangan detail-detail banget. Nanti susah nyarinya. Tinggi 172, ya, kulit putih, gitu ya. Kemudian sudah apa namanya, banyak lah ya, disebutkan, nanti susah nyarinya, ya. Tapi detail itu terutama dalam kriteria, dalam hal akhlak, dalam hal perilaku. Tulis, ya. Punya target. Nikah usia berapa? Katakanlah buat laki-laki, misalkan saya usia 25 mau nikah. Saya masih ingat dulu, saya maksima, saya bilang waktu dulu sebelum menikah, maksima usia sebelum 25 harus menikah. Padahal di keluarga kami, di keluarga besar, rata-rata menikah itu usia 30. Makanya pas saya bilang ke orang tua, mah, pak mau nikah, ah kamu mau bercanda, katanya. Gak percaya. Kenapa? Karena budaya, kulturnya begitu. Ya. Nah ini, mau menikah, mau apapun ada target, ada visi. Sebagaimana tadi Ustaz Hilman sampaikan, Allah sampaikan di Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah orang-orang yang beriman, dan perhatikanlah setiap jiwa apa yang telah diperbuat. Ke belakang nengok dikit doang, tapi yang lebih banyak harus kemana? Ke depan. Apa visi kita, apa target kita, apa cita-cita kita, apa mission of life yang saya miliki, apa misi hidup saya, ya. Nah maka tetapkan dalam diri kita ada target. Karena kalau hidup gak ada target, gak ada tantangan, gak ada visi, teman-teman akan mengalir ibarat air, ya. Kemanapun diajak orang, ya kakidul, kakaler gitu. Ini kan gak bagus, ya. Maka teman-teman harus punya visi, punya cita-cita besar. Apa peran saya buat masyarakat? Apa peran saya buat umat? Apa peran saya buat keluarga? Apa peran saya buat diri saya sendiri? Apa peran saya nanti buat orang tua? Setiap manusia kan punya peran, ya. Jangan sampai orang 24 jam sibuk bekerja, tapi kemudian lupa dengan yang lainnya. Bahkan Nabi pun ngelarang kita 24 jam sibuk ibadah saja. Ibadah subuh, nikah maghrib, nikah subuh di masjid we cicing. Doa, ya Allah ya Robbi, saya pengen mobil Mercedes Benz gitu ya. Tapi cicing we di masjid. Sama Nabi dilarang orang seperti itu. Bahkan di zaman Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada orang yang berdoa di masjid. Ya, mungkin gak pernah mandi, gak pernah ganti baju. Kata orang-orang, wahai Ummul Mukminin, ini orang zuhud katanya. Ini orang zuhud, ahli ibadah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang zuhud itu seperti Umar bin Khattab.
Kalau menghukum satu hukuman maka tegas. Kalau berbicara, bicaranya keras. Ya, tegas terhadap kebatilan, dan Umar bin Khattab pendukung pada kebenaran. Ini bukan zuhud kalau orang seperti ini. Gak mandi, gak disetrika bajunya. Ini zorok namanya. Bedakan zuhud dengan apa? Zorok. Ya. Itu bukan zuhud, kata Ummul Mukminin Aisyah. Nah ini teman-teman, kita perlu cita-cita. Perlu bedakan antara panjang angan-angan dengan cita-cita, jangan mimpi ya. Kalau panjang angan-angan, ya cuman dipikirin aja, tapi gak pernah dikerjain. Ya, pengen nikah, tapi gak pernah ikhtiar nyari jodoh, gak pernah ikhtiar nyari yang terbaik. Ya, cuman stalking di Instagram gitu ya. Kayaknya ini cocok nih. Setiap yang dilihat cocok. Tapi gak ada yang dipilih. Saya masih ingat waktu kecil, ada tukang jualan mainan, ada waktu sebelum sekolah. Mang, iya sabaraha? 2.000 jang. Terus ibaraha mang 10.000, ari ieu baraha. Terus saya tanya, "Ieu sabaraha mang?" Cek si amang teh. "Maneh mananya wae meulih henteu?" Jangan sampai kita kayak gitu. Milih-milih tapi gak pernah menentukan keputusan. Maka visi misinya, ya targetnya harus dicoba disampaikan oleh diri. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, mungkin nanti sisanya dilanjutkan oleh gurunda kita, Ustadz Hilman. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Ahilman perlu ceramah atau enggak ini teh? Cukup lah ya. Udah banyak banget dari Ustadz Samsam yang disampaikan, Masya Allah. Masih ingat enggak? Nanti malam kita ujian tengah semester ya. Dari 4 poin yang Ustadz Samsam sampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman sekalian, maghrib kita agak sedikit mepet jamnya sekarang. Ahilman coba akan ramu dengan beberapa kalimat-kalimat penting yang bisa teman-teman catat dalam kehidupan. Pertama, tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah adalah sikap kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Catat status hari Selasa itu. Jadi nggak ada masalah dengan masalah, malah mohon maaf tadi kata guru kita Ustaz Samsam, kita itu kadang-kadang butuh masalah sebagai tahapan etapa penting untuk kita mendapatkan kebaikan dan perbaikan. Kalau kita tidak menemukan masalah, bagaimana kita bisa bercermin dari setiap keadaan itu? Makanya mungkin di video Ahilman yang cukup viral disebutkan gitu ya. Lihat aja Instagram Ahilman Fauzi, udah follow belum sih? Follow atuh, hukumnya fardu ain itu ya. Jadi masing-masing harus follow. Jadi nggak apa-apa kita ngerasain sesuatu yang menyakiti hati kita, nggak apa-apa hati kita sakit, nggak apa-apa hidup kita tersakiti, nggak apa-apa air mata kita menangis, karena kadang-kadang kita itu membutuhkan kondisi seperti itu karena Allah sedang inginkan kita naik pada kondisi yang lebih baik. Kita itu butuh dibanting agar kita bisa terpelanting. Kita harus berani menelan sesuatu yang pahit agar kita tahu bagaimana nikmatnya rasa manis setelah kita tahu rasa pahit itu. Makanya ini penting banget ya. Bagi kita nih, punten mohon maaf, kalau ada sore ini yang merasa disakiti, yang merasa ditinggal pergi oleh seseorang yang kita cintai, tenang aja. Kadang Allah menginginkan kita untuk lebih sabar sedikit, karena setelah ini Allah siapkan yang lebih baik dan lebih indah daripada orang yang pergi meninggalkan kita. Hari Kamis itu statusnya ya. Jadi teman-teman santai aja, yakin aja bahwa Allah itu tidak akan mungkin memberikan kehidupan yang apa ya istilahnya seakan-akan mengkhawatirkan dalam hidup kita, padahal biasa aja. Kadang-kadang yang membuat khawatir dengan kehidupan kita itu bukan karena keadaannya, tapi karena kita salah menyikapi masalah itu. Sebenarnya masalahnya nggak seberat apa yang kita pikirkan kok. Cuman kadang-kadang kita ngerasa berat banget Ahilman.
Aduh, aku mah susah, nggak ada jalan keluarnya dan segala macam. Bukan nggak ada jalan keluar, hanya mata kita sempit untuk bisa melihat jalan keluar itu. Analoginya seperti kaca mobil, punten. Kaca mobil itu, ya, kalau ada debu, ada kotoran di kaca mobil bagian depan itu, pertanyaan Ahilman, jalannya ada nggak kira-kira? Jalannya ada nggak? Jalannya ada, cuman ketutup karena apa? Debu yang menempel di kaca mobil itu. Teman-teman gak bisa bilang begini, aku punya masalah, kayaknya udah gak ada jalan keluar lagi buat aku. Bukan gak ada jalan keluar, jalan keluarnya ada, tapi matamu yang selama ini tidak pernah membuka untuk melihat jalan keluar itu. Hatimu yang ngerasa sempit banget, sehingga kamu terpenjara dengan keadaan yang seakan-akan berat menjalaninya. So teman-teman sekalian, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah adalah cara kita menghadapi masalah itu. Satu. Yang kedua, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap kita punya skenario hidup masing-masing. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, karena keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Matahari bersinar di waktu siang, bulan bersinar di waktu malam. So jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena boleh jadi sinarmu belum bersinar, orang lain sudah bersinar. Atuh kapan orang sinarna teuing atunya. Sok we dipikirkeun ku sorangan. Maknya redup wae orang teh kunaon masalahna. Boleh jadi lampunya perlu diganti, boleh jadi gensetnya perlu ditambah, boleh jadi energinya yang perlu kita hadirkan. Gimana agar kita hidupnya bercahaya? Kembali kepada hati kita, balikin ke Allah, dekat ke Allah, ingat ke Allah. Percayalah teman-teman, seseorang yang senantiasa dekat dengan Allah, maka Allah yang akan memberikan sinar dalam hatinya. Jadi sinarannya itu jadi energi bagi dia, bisa dekat ke Allah. Apa kesibukannya? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Percayalah teman-teman, ada air mata yang tidak akan sia-sia ketika keluar. Saat kapan? Saat air mata ini menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat air mata ini tumpah ketika teman-teman berdoa, bersujud di hadapan Allah, disitulah kita akan menemukan air mata kita tidak akan sia-sia turun dan keluar pada saat itu. Maka jangan bandingkan hidup kita sama orang lain, masing-masing punya zonanya kok. Urusan nikah jangan insecure. Satu angkatan aku udah nikah semua, kok aku belum nikahnya? Ngaca atuh. Aya masalah menjeng banget orangnya. Coba ngaca. Ngacanya gimana Ustadz? Ingat ya teman-teman, boleh jadi kita ini nikahnya masih ditunda waktunya karena Allah masih nyiapin dulu bagi kita ilmu dan bekal yang banyak. Sok catat buat alasan kalau lebaran ditanya gitunya. Kamu kenapa nggak nikah? Cek Hilman oge cenah aku mah lagi disiapin bekal dan ilmunya gitu. Ya, unggal lebaran gitu jawabannya nanya. Atau misalnya sebaliknya, kumaha Hilman, boleh jadi teman-teman hari ini punya orang tua, masih punya ayah ibu, mungkin kita belum bisa menemukan pasangan dalam hidup kita karena Allah masih berikan waktu sama kita. Sayang, Neng, kamu itu nemenin ayah ibu kamu dulu yang boleh jadi belum mau kamu menikah saat ini. Pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang paling cepat itu lebih baik, belum tentu. Tapi pernikahan itu urusan momentum saja. Siapa yang mau menyegerakan keberkahan dan kebaikan, maka segerakan. Apa syarat utamanya, rukun utamanya? Ada calonnya dulu. Aya calona, eta penyakit orang ta. Ayo teangan calona kumaha, ikhtiar, ulah cicing-cicing bae. Maksudnya kumaha Hilman? Ayo ikhtiar, buka hati, ya, buka mata kita, buka diri kita. Ingat, jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Jodoh sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jodoh sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Kalau dia tak ditakdirkan untuk kita, tak akan pernah menjadi milik kita. Kalau dia sudah ditakdirkan untuk kita, pasti akan jadi milik kita. Jadi kumaha Hilman, kalem we, balikin ke Allah semuanya. Ulah
mengandalkan kemampuan kita yang terbatas. Bener tuh? Wajah kita teh kan terbatas tergantung skincare, bener tuh? Ya, wajah kita mah terbatas. Teman-teman pede dengan ganteng cantiknya, punten mohon maaf. Ada teman kita yang wajah casingnya mungkin gak sebaik kita ya. Lain ngahina ima lainnya. Mungkin wajahnya nggak seglowing kita, tapi dia duluan nikah coba. Ada nggak yang begitu? Ada. Jadi bukan karena wajah. Kalem we. Ulah, ada aku teh nggak jelek-jelek amat. Emang teh jelek. Ngantel aku we gitu. Eta masalahna. Jadi ya tenang aja gitu. Oh, aku mah kumahannya. Jangan teman-teman. Allah itu menciptakan kita dengan bentuk yang paling khalaqnal insana fi ahsanit takwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kamu itu hebat. Anda itu bagus. Anda sudah bisa hadir ke muka bumi, mengalahkan jutaan sperma lainnya. Anda tuh udah hebat. Pertanyaannya, Anda udah hidup di muka bumi sekarang, terus insecure. Halo, kumaha sperma yang lain yang sudah kalian kalahkan sebelum ini, yang entah di mana bercecerannya, kita nggak pernah tahu, tapi dikalahkan sama kita, teman-teman. Kita ini masya Allah, antum itu hebat. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Mulai insecure, teman kita udah nikah duluan, kalem we, tenang ya. Teman kita kerjanya mapan duluan, kalem, tenang. Semua ada waktunya masing-masing. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Terakhir, agar kita makin hidup nggak gini-gini aja, ikhtiar teman-teman, gerak. Tadi kata Ustaz Samsam, punya tujuan, punya visi, punya misi, ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap manusia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apapun kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Jadi kumaha ahilman, sok usaha ya, sok kejar dengan ikhtiar terbaik. Ingat, ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Ikhtiar langitnya apa? Kencengin kedekatan kita kepada Allah. Naon maksudna? Takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayo hadirkan ketakwaan teman-teman. Jangan jauh dari Allah, deketin Allah, taat sama Allah, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Percayalah teman-teman, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap keinginan kita. Teman-teman gak pernah tahu bagaimana cara Allah menggerakkan semesta ini untuk menghadirkan takdir terbaik untuk kita. Maka bagaimana cara menjemputnya? Doa. Tidak ada yang sia-sia dari doa. Ingat, berdoalah sepenuh hati, berdoalah sepenuh raga, berdoalah sepenuh jiwa. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ingat, jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Kalau tidak di dunia, mungkin di akhirat. So, setiap orang akan kembali kepada Allah dengan amalnya masing-masing. Setiap orang akan kembali kepada Allah dengan bekalnya masing-masing. Maka saat engkau diberikan kehidupan di sini, ayo siapkan kehidupan dunia kita untuk menyiapkan bekal terbaik untuk urusan akhirat kita. Jangan iri sama orang lain dalam urusan dunia. Ada orang yang hartanya ditinggikan, biasa aja, cuma dunia. Ada orang yang jadi populer, jadi terkenal, jangan iri, cuma dunia. Kita itu hanya boleh diperintahkan iri pada dua hal saja. Yang pertama, kamu boleh iri kepada seseorang yang berilmu, kemudian dia amalkan ilmunya. Dan yang kedua, kamu boleh iri kepada seseorang yang diberikan harta, dan dengan hartanya dia menjadikan jalan terbaik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang lain nggak usah iri. Teman kita karirnya mapan duluan, ya sudah. Teman kita nikah duluan, ya sudah. Kadang-kadang kita itu perlu jeda sedikit untuk gak gurung-gusu dalam kehidupan ini gitu. Gak apa-apa, santai aja. Santai aja, tapi ulah calei, ngerti tuh? Cek ahilman ge kalem we. Kalem we dan kege akan diindah pada waktunya.
Mohon maaf ya, yang suka bikin status akan indah pada waktunya tapi tegawe-gawe kumaha bisa terjadi coba. Tenang saja, akan indah pada waktunya. Hudang subuh kesiangan, tahajud mung, duha tara, pagawean ngacai. Repot hari kitu mah. Hari status akan indah pada waktunya, cik atuh mikir. Minimal mah ngaji. Sok teman-teman lihat nih, nyata pas ngaji itu Masya Allah teman kita banyak gak kira-kira? Banyak. Yang punya masalah itu bukan hanya kamu. Coba lihat samping kanan kita, kiri kita. Tingali banget ya, tingali. Masalah kabeh sarua. Jadi udahlah, masing-masing punya masalahnya, masing-masing punya kebaikannya. Dan ingat ya, jangan pernah membandingkan juga masalah kita dengan masalah orang lain. Dan jangan pernah ngerasa bahwa kita orang yang paling besar masalahnya. Oh, enak kamu mah enak kayak aku. Aku mah kurma goreng patut, hidung, miskin. Aku mah nggak ada pulunganin seetik wae. Ulah. Jangan begitu teman-teman. Ingat, setiap kita punya kelebihan. Fokus dengan kelebihanmu, jangan fokus dengan kekuranganmu. Betul? Ya. Fokus dengan apa? Kelebihanmu, jangan fokus dengan kekuranganmu. Ingat, apa yang bahagia bagi orang belum tentu bahagia bagi kita. Setuju nggak? Coba akhwat Ahilman tanya, pengen nggak punya suami kayak Ahilman? Jangan. Kenapa jangan Ahilman? Karena Ahilman belum tentu mau sama teman-teman, itu yang paling penting ya. Jangan mau enaknya punya suami kayak Ustaz Samsam, kayak Ustaz Hilman. Jangan. Istri kami berdua ini Masya Allah masing-masing tahu kelemahan kita ya Ustaz. Istri Ustaz Samsam meureun ayeuna mah meureunnya IG meureunnya Ustaznya. Kita nggak tahu ya. Mungkin istri Ustaz Samsam bilang gini, ya Allah mun apal kieu mamung nih kanjeng Ustaz Samsam teh. Karena udah tahu bagaimana kelemahannya. Teman-teman tahu Ahilman pas lagi ceramah gini aja kan? Pas udah disorot kamera jadi kelihatannya mungkin ya rada glowing meureunnya. Ya memang skincare bedanya, yang murah yang mahal beda. Yang terawat dan tidak terawat memang terasa gitunya. Jadi bukan Ustadz, kesana Ustadz maksud saya. Ustadz jangan tersinggung. Kesana maksud saya tadi. Kesana. Jadi masing-masing. Itu beda-beda teman-teman. Ya itu nggak bisa gitu. Oh jadi nggak enak Ustadz, saya punten Ustadz. Aduh ya Allah. Ustadz nanti kirim alamat, saya kirim skincare yang sama ya. Allahu Akbar. Ini kayaknya kajian kan sampai Isya, siap nggak kira-kira? Siap sampai Isya? Nggak bosen? Nggak capek? Yang capek siapa? Baik ya, jadi cukup sampai di sini, udah mau maghrib teman-teman ya, Masya Allah. Insya Allah kita bahas lagi. Simpelnya adalah terima apa yang Allah berikan dan jangan pernah membenci keadaan. Terakhir ada doa, coba ditulis doanya. Ini doa agar kita bisa diberikan kekuatan untuk menerima ketentuan Allah. Doanya, Allahumma raddini biqada'ika wasabbirni ala balaika wa'auzi'ni syukra ni'amaika. Ahilman sekali, teman-teman sekali ya, doa agar diberikan kemampuan untuk bisa menerima ketentuan. Allahumma raddini biqada'ika wasabbirni ala balaika wa'auzi'ni syukra ni'amaika. Sekali lagi, Allahumma raddini biqada'ika wasabbirni ala balaika wa'auzi'ni syukra ni'amaika. Sama-sama, ya Allah, berikan aku keridhaan, kemampuan untuk ridha dengan semua ketentuanmu, dan sabarkan aku dengan ujian darimu, dan anugerahkan kepadaku
kemampuan bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya. Jelas kira-kira? Barakallahu fikum. Terakhir, untuk menyempurnakan amalan kita, infak sedekah. Infak sedekah ini adalah amalan yang akan menolak bala, mengangkat derajat kita, dan menghadirkan kemuliaan kepada kita semua. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Teman-teman ofisial dibantu agar jamaah hadirkan infak terbaik. Silakan infak terbaiknya dikeluarkan. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Semudahkan tasbih, tahmid dan tahlil takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu Allah Maha besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah membalas semua infak-infak kita semua. Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah muliakan kehidupan kita. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Mohon izin DKM, azan maghribnya agak sedikit mundur sedikit saja. Kita sempurnakan dengan doa terakhir, mudah-mudahan majlis ilmu kita, majlis ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, tidak ada yang hadir di antara kami sore ini kecuali yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kelalaian kami ya Allah. Ampuni kami yang sering meninggalkan sholat. Ampuni kami yang sering melalaikan sholat. Ampuni kami ya Allah yang sering berbuat dosa kepadamu ya Rabb. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami sore ini kecuali Engkau gugurkan semua kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk bertaubat sebelum kami wafat ya Allah. Kesempatan bertaubat sebelum kami wafat ya Allah. Kesempatan kami memperbaiki diri sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Apalagi ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami yang sering durhaka, sering membantah, sering membentak, sering melawan, sering menyakiti hati orang tua kami. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami kesempatan untuk membahagiakan orang tua kami sebelum orang tua kami wafat ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Panjangkan orang tua kami usianya ya Allah. Sehat afiatkan orang tua kami tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Terangi cahaya kuburnya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, tidak ada di antara kami sore ini yang sedang punya masalah kecuali Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Engkau kuatkan tubuhnya ya Allah. Engkau tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua masalah hidup kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami yang sedang punya hajat ya Allah, punya kebutuhan, punya keinginan, Kau kabulkan ya Allah, segerakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami mohon ya Allah. Tolong kami ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah, istiqomahkan kami dalam ketaatan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk ridho dengan semua ketentuan-Mu ya Allah, untuk sabar dengan ujian dari-Mu ya Allah, untuk pandai bersyukur atas semua nikmat dari-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah. Kami semua teman hijrah ya Allah. Sebagaimana Kau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.